بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Jamasba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Allah berikan kita kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita yang membahas satu kitab karangan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Kitabul Jami', kitab yang berisi tentang hadis-hadis berkaitan dengan akhlak, adab, doa dan juga yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke bab ketiga, yaitu tentang zuhud dan wara'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bab ini ya tentunya ya, berisi tentang hadis-hadis seputar apa? Zuhud dan wara'. Kalimat zuhud dan wara' dua kalimat yang sering kita dengar. Ya. Ya. Sering dua kalimat ini digandengkan, zuhud dan wara'. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa ini ya memiliki arti yang berbeda. Zuhud memiliki pengertiannya sendiri dan wara' memiliki pengertiannya sendiri. Kata zuhud di dalam bahasa Arab itu diambil dari kata-kata ya zada yazhadu zahdan atau zahadatan, yang artinya apa? Ya, yang artinya itu menunjukkan ya makna ketidaktertarikan dengan sesuatu hal. Kenapa? Karena hal tersebut sangat remeh sehingga dia tidak tertarik dengan sesuatu hal tersebut. Dan sebagian mengatakan ini bermakna qalil, artinya adalah sedikit. Ya, karena hal itu sedikit, hal itu remeh, sehingga dia tidak tertarik kepada hal tersebut. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Yusuf alaihi assalam yang ketika itu dijual ya oleh orang-orang sebagai budak. Ya, Nabi Yusuf itu dijual sebagai budak. Ya, Allah menyebutkan apa? Wa kanu fihi minaz zahidin. Ya, sebab mereka para pembeli Nabi Yusuf alaihi assalam itu minaz zahidin, tidak tertarik kepadanya. Ya. Jadi secara bahasa zuhud itu berkaitan dengan sesuatu hal yang sedikit sehingga kemudian orang tidak tertarik dengan hal tersebut. Adapun al-wara' ya, itu dari kata-kata wari'a yari'u wara'an, ya, yang artinya adalah menahan diri. Ya, menahan diri. Oleh karenanya para ulama membedakan apa itu zuhud, apa itu wara'. Ya. Zuhud yaitu apa? Menganggap sedikit sesuatu hal, satu perkara yang sudah dia miliki. Dia sudah dapat tuh barang, dia sudah memiliki barang tersebut, namun dia tidak memandangnya ya,
sebagai suatu hal yang wah, artinya dia menganggapnya remeh. Ya. Ini yang disebut dengan zuhud. Artinya dia meskipun dia memiliki harta tersebut, ya, dia tidak memandangnya sebagai suatu hal yang bernilai sehingga melalaikannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya lebih tertarik kepada akhirat. Ya, maka disebutkan dia zuhud terhadap yang dimilikinya. Adapun wara, ya, adalah sikap menahan diri untuk tidak meraih sesuatu, ya, sebelum dia memegangnya. Artinya sebelum dia benar-benar memilikinya. Artinya apa? Ada sesuatu yang, ya, mungkin bisa urusan dunia, bisa urusan akhirat, dia tinggalkan sebelum berada di tangannya. Ini namanya wara. Contoh kasus, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendapati kurma, kemudian beliau memilih untuk tidak memakannya. Ya, ada kurma yang jatuh, ya, beliau memilih untuk tidak memakannya, khawatir kurma tersebut adalah kurma sedekah. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh, ya, memakan harta sedekah. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dikatakan, ya, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi tamratin fit tariq. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati sebutir kurma di jalan. Qala, kemudian Nabi mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Seandainya saya tidak takut, tidak khawatir kurma tersebut termasuk kurma yang sedekah, maka saya akan memakannya. Tapi Nabi khawatir kalau kurma ini kurma sedekah, walaupun ada kemungkinan lain bahwa ini bukan kurma sedekah. Ya. Ya. Namun ada kemungkinan juga bahwa ini kurma sedekah, sehingga kemudian Nabi tinggalkan untuk berhati-hati. Dan para ulama menjelaskan bahwa wara itu ada dua macam. Ya, ada wara yang wajib, artinya wara meninggalkan hal-hal yang haram, dan ada wara yang sunnah, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang makruh dan juga meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Bagaimana tadi kisah Rasul, seandainya Rasulullah SAW tetap memakan kurma tersebut, ya, para ulama mengatakan tidak berdosa, karena hukum asalnya kurma itu apa? Ya, itu bukan kurma sedekah. Ya. Namun ada kemungkinan, artinya di sini ada syubhat. Ya, bisa jadi itu kurma sedekah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan hal tersebut, walaupun kemungkinannya itu sangat kecil, tapi Nabi ini berhati-hati. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Maka dengan kata lain kita bisa sebutkan, ya, bahwa zuhud yang sejatinya itu apabila, ya, dia sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemampuan untuk meraih, untuk menguasai, untuk mendapatkan dunia, namun dia tidak melakukannya. Ya, namun dia tidak melakukannya. Ya. Dia sudah, ya, dunia sudah ada di tangannya, dia sudah meraihnya, namun, ya, dia gunakan dunia tersebut itu untuk akhiratnya. Ya. Maka sebagian mengatakan apa?
Ketika wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa bagianmu untuk dunia, itu menganggapnya bahwa apa? Ya, setengah urusan dunia, setengah urusan agama, harus imbang. Maka para ulama menjelaskan ini adalah sebuah kekeliruan. Ya. Ya. Porsi untuk akhirat, ya, itu harus lebih banyak. Bahkan jadikan dunia itu adalah sarana untuk menggapai akhirat kita. Adapun wara', ya, yaitu kita belum memiliki sesuatu di hadapan kita, ya, dan kita, ya, meninggalkan hal tersebut karena syubhat, ya, karena ketidakjelasannya. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan perbedaan antara zuhud dan wara'. Beliau mengatakan waz-zuhdul masyru', ya, huwa tarku ar-raghbati fima la yanfa'u fid daril akhirah wa huwa fudulul mubah allati la yusta'anu biha ala ta'atillah. Zuhud yang disyariatkan itu adalah tarkur raghbati fima la yanfa' fid daril akhirah, meninggalkan ketertarikan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, zuhud itu meninggalkan ketertarikan kepada perkara-perkara ma la yanfa'u fil akhirah, yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Apa itu? Wa huwa fudulul mubah allati la yusta'anu biha ala ta'atillah, yaitu perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh namun dia berlebihan, yang tidak bermanfaat, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhud yang diartikan oleh beliau, ya. Sedangkan al-wara', kata beliau, huwa tarku ma qad yadurruhu fid daril akhirah wa huwa tarkul muharramati wasyubhat. Sedangkan wara' yaitu tarku ma qad yadurruhu fid daril akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang mungkin memberikan kemudaratan untuk akhiratnya. Ya, perkara-perkara bagaimana? Wa huwa tarkul muharramati wasyubhat, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang syubhat. Maka di sini jelas, di sini jelas, ya, perbedaan antara zuhud dan wara'. Zuhud, maka itu berkaitan dengan perkara mubahat, perkara-perkara yang itu dalam syariat diperbolehkan, ya. Dia boleh hukumnya, boleh dikerjakan, ya, karena tidak mendatangkan kemudaratan, ya, di dunia, lebih-lebih di akhirat, ya. Akan tetapi ternyata perkara-perkara ini itu tidak mendatangkan manfaat untuk apa? Ya, untuk akhiratnya. Jadi dia meninggalkan, ya, meninggalkannya karena zuhud. Contoh, orang, ya, dia sudah punya kendaraan, dia sudah punya mobil, ya, dan itu cukup bagi dia, ya. Ya, dia bisa saja beli kendaraan lebih dari itu, lebih mewah dari itu, misalnya, ya, dia bisa saja. Namun dia memilih untuk tidak membelinya karena, ya, dia merasa ini, ya, tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya.
Maka orang ini disebut dengan orang yang zuhud. Dia bisa saja beli mobil 3, 4, 5, tapi dia bisa cukupnya 2, udah cukup, 2 cukup. Ya. Dan dia ya lebih memilih untuk itu. Ya. Maka ini orang yang zuhud. Ya, seorang yang misalnya memiliki ya handphone, bagi dia HP itu cukup udah. Ya, fasilitas yang diberikan oleh HP tersebut cukup bagi dia. Dia bisa berkomunikasi dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan teman-temannya, ya, dan seterusnya. Ya. Ya. Dan dia bisa saja beli HP yang lebih mahal, bahkan HP yang termahal. Namun dia cukupkan dirinya dengan hal tersebut karena menimbang bahwa ya apa yang paling mahal bagi dirinya tidak ya bermanfaat untuk akhiratnya, ya bermanfaat untuk dunianya, ya. Namun dia menimbang bahwa tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Maka hal yang demikian itu adalah ya sesuatu yang zuhud. Ya, ini yang disebut dengan zuhud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sedangkan wara ya, atau kata ya, sebagian ulama mengatakan orang itu zuhud ya, dia disebut zuhud ya, itu ketika dia punya barang ya, memiliki sesuatu dengan kehilangan sesuatu itu biasa aja ya, ya itu biasa aja ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ya menyebutkan di dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Supaya kalian itu tidak bersedih terhadap apa yang tidak kalian dapatkan. Wa la tafrahu bima atakum, dan kalian tidak gembira, tidak senang ya, tidak terlalu bergembira dengan apa yang telah kalian dapatkan ya, apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan lagi membanggakan diri. Imam Ahmad Al-Junaidi ya, Al-Junaid mengatakan, az-zahidu la yafrahu minad dunya bimawjudin wa la ya'sifu minha ala mafqudin. Beliau mengomentari ayat ini, memberikan penjelasan tentang ayat ini, bahwa orang yang zuhud itu adalah salah satunya adalah ciri-cirinya itu tidak bangga karena memiliki dunia. Dia enggak bangga ya, kemudian oh, saya punya mobil mewah, saya punya rumah mewah, wajah saya ganteng ya, dan seterusnya. Kenapa? Dia menyadari bahwa itu adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan dia wala ya'sifu minha ala mafqud, dan dia tidak sedih karena kehilangan dunia ya. Maka zuhud ya itu enggak harus miskin ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Sebagian seorang itu menilai bahwa zuhud itu harus miskin, harus enggak punya harta, pakainya harus kumuh lusuh. Enggak, zuhud itu tidak mesti harus apa? Miskin ya. Kita lihat para nabi, ada yang kaya, ada ya. Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang Nabi Dawud, wadhkur abdana Dawud dzal aid innahu awwab
ingatlah hambaku ya Daud, pemilik kekuatan, ya sesungguhnya beliau Nabi Daud adalah awwab, ya orang yang senantiasa kembali. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab, kami anugerahkan kepada Daud ya anak yang namanya Sulaiman, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ayyub, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Kita dapatkan bahwa Nabi Ayyub adalah orang yang penyabar, ni'mal 'abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Lihat, perhatikan, Allah memuji Nabi Ayyub, memuji Nabi Sulaiman, memuji Nabi Daud dengan kata-kata awwab, ya, yang artinya apa? Senantiasa kembali kepada Allah, ya. Ya. Nabi Sulaiman orang yang kaya, Nabi yang kaya, Allah puji dengan awwab, orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Nabi Ayyub ya ini ya adalah Nabi yang miskin, namun Allah juga sebut dengan awwab, ya. Dan kita ketahui ya bahwa mereka pasti adalah orang-orang yang zuhud, ya. Maka ya tidak mesti zuhud itu harus apa? Ya harus ya kemudian miskin, ya. Maka penjelasan sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya orang yang zuhud adalah ya ketika dia apa? Ya harta yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki itu tidak melalaikan dia terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wara adalah meninggalkan perkara yang itu mudarat bagi akhiratnya. Hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, ini dia tinggalkan. Ya, perkara-perkara yang syubhat, belum jelas ini bagaimana dia halal atau haram bagi dia. Ya, maka tinggalkan ini. Ya, maka tinggalkan ini. Maka kita ketahui di sini bahwa derajat zuhud, ya, derajat zuhud itu lebih apa? Lebih tinggi daripada derajat wara, karena zuhud itu meninggalkan hal-hal yang mubah, ya, yang mana hal-hal ini ya, tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya. Sedangkan wara meninggalkan hal-hal yang itu membuat mudarat untuk akhiratnya, itu hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, ya, hal-hal yang kemudian syubhat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya, dan kita membahas tentang hadis yang pertama tentang halal dan haram yang telah jelas, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya, dan mohon maaf atas seluruh kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.